Oke, baik, selamat pagi sekali lagi Ibu Bapak dan kawan-kawan sekalian. Jadi tadi kita mengalami sedikit kendala koneksi sehingga suara kita jadinya feedback gitu ya. Nah, jadi kali ini kita akan mengulang kembali pembahasan kita terkait dengan berkah cinta kasih ya bersama dengan Sis Brenda Imigre ya. Beliau adalah Sis Brenda Imigre CCHT, PLRT dan LBLT. Beliau adalah public speaker dan beliau adalah mentor meditasi Tranquil Wisdom Insight Meditation dari Yayasan Damasuka Indonesia. Tanpa menunda waktu lagi, beliau kembali. Ya, jadi tadi sempat feedback ya. Jadi kita mengulang kembali dengan merestart perangkat kita. Semoga dapat berlangsung dengan baik. Oke, oke. Semoga kali ini Semoga oke ya, kali Bro. ini oke ya, Bro. Suaranya sih oke, tapi kita juga boleh minta feedback dari pendapat dari kawan-kawan sekalian yang sudah join bersama. Kira-kira bagaimana dengan suaranya? Di saya tidak mendengar lagging lagi, mendengar ada suara yang putus-putus gitu ya. Mungkin dari Oke. kawan-kawan sekalian boleh berikan pendapat. Apakah oke dengan suara kita? Yang penting kedengaran. Kalau suara cantik tidak Suara cantik itu Bro urusan jelas. berikutnya. Oke. Baik, jadi tadi sempat cerita ya Sis Brenda ya bahwasanya bagaimana supaya tertarik dengan meditasi ya. Jadi beliau itu sudah 6 tahun, masih putus-putus ya. Kok Yohan, suaranya sudah lancar? Udah bagus ya. Oke. Thank you masukannya ya. Thank you masukan dari kawan-kawan sekalian. Jadi Sis Brenda bagaimana tertarik dengan meditasi karena beliau sudah Buddhis sejak umur 6 tahun gitu ya. Dan kemudian Iya. beliau basically sebelumnya adalah orang yang suka marah. Jadi kalau sudah ikut retret, kemudian sudah pulang dari retret 2 minggu itu rasanya adem, santai. Tapi setelah itu kembali kepada kebiasaan ya. Emosi lagi. Iya, ya. Terus setelah itu bagaimana, Sis Brenda? Jadi bagaimana sampai istilahnya kesasar ke meditasi? Soalnya begini, banyak orang yang orang-orang pada umumnya itu kalau bicara urusan meditasi itu urusan terakhir karena boring gitu kan. Karena boring Hmm. banget dan ya menurut banyak orang Buddhis istilahnya yang penting buat baik lah ya. Jadi supaya kita Iya, tidak terlahir neraka udah cukup gitu kan. ya. Jangan melakukan banyak kejahatan gitu. Bagi mereka udah cukup gitu. Nah, tapi bagaimana sehingga Sis Brenda itu tertarik dengan meditasi dan menekuni hal ini sampai menjadi mentor meditasinya gitu. Mencari, Bro. Mencari, Bro. Jadi Oke. saya Jadi itu saya memang itu waktu di memang Amerika waktu di itu Amerika itu suka suka pelihara. Di pelihara. sana Di pelihara sana Thai, pelihara Thai, bikin buku bikin Thai, Thai, dan dan sayangnya karena ayamnya masalah karena bahasa, masalah bahasa. beliau itu bahasa Beliau itu Inggrisnya bahasa Inggrisnya putus-putus dan putus-putus jadi dan kurang jadi begitu kurang paham. begitu paham. Saya mencari, Saya mencari, 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 dan mencari, akhirnya dan sama akhirnya suami, sama suami, terus ketemu sama terus seorang biku, ketemu sama yaitu seorang guru, Panja. Di situ yaitu juga dia Ganja. mengajarkan Di meditasi. situ juga dia mengajarkan meditasi. Saya tidak puas, karena Saya tidak saya itu puas suka multitasking karena dulu. saya itu suka multitasking dulunya. Jadi saya tuh bisa sambil masak, Jadi sambil saya nonton tuh bisa opera, sambil masak nyetir sambil gitu. nonton opera, sambil nyetir. Ya, ini suaranya gema, nggak tahu kenapa Oke. ya. Ya, ini suaranya gemar, nggak tahu kenapa ya. Mungkin terjadi apa? Kalau di tempat saya agak terjadi lagging di signal ya. Oh, sinyal saya oke Oh, sih. sinyal saya oke sih. Oke, baik baik. Soalnya di tempat saya jadinya loading gitu kan. Oh, Oke. saya Oh, coba nyalakan mobile data oke. saja Saya ya. nanti coba nyalakan mobile data saja ya. Mungkin itu salah satu bisa membantu. Kita coba dulu ya, Sis ya. Siap, sambilan kita nunggu ya, kawan-kawan sekalian. Thank you yang sudah joining lebih awal ya. Jadi kita bisa membahas bersama. Oke. Ya, bisa?
Oke. Sis Brenda McRae jadinya keluar dari tempat kita. Baik, jadi tadi kita udah membahas tentang bagaimana cerita ya perjalanan dari Sis Brenda McRae kemudian memilih untuk mencari terkait dengan pembelajaran meditasi. Ya, jadi kami mohon maaf untuk suaranya yang jadinya echo ya. Oke, ya, jadi kita sambilan nunggu juga Sis Brenda dapat hadir bersama kita, ya. Jadi tadi saya ada cerita sedikit ya tentang bagaimana kesamaan antara Chan dengan praktek dari Chan dengan meditasi cinta kasih. Setelah dipelajari ternyata ada beberapa kemiripan di dalamnya. Jadi bagaimana kita mengirimkan energi cinta kasih kepada sekitarnya, ya kemudian juga bagaimana pentingnya untuk merilekskan tubuh terlebih dahulu. Dan kemudian juga itu adalah bagaimana kita perlu untuk tersenyum. Jadi ini ada kemiripannya gitu kan. Jadi di Chan juga sebagai awal dari praktek meditasi kita juga melakukan hal yang sama gitu. Nah, jadi kita mengundang Sis Brenda untuk dapat hadir bersama kita untuk membahas bagaimana teknisnya yang bisa dilakukan di sana yang nantinya akan implementatif di pelatihan meditasi kita dalam keseharian juga. Ya. Oke, thank you buat kawan-kawan yang sudah join. Saya coba untuk cek dulu Sis Brenda sudah hadir bersama kita kan? Sebentar, karena banyak ini. Saya izin untuk invite. Ada masuk? Oke. Ya, jadi kami mohon maaf ya, karena kadang-kadang ini memang isu Instagram yang tidak dapat diprediksi. Jadi kadang-kadang suara bisa echo ya. Jadi bisa echonya itu karena di perangkat ya, kadang di signal, dan kadang juga biasanya nggak terjadi tapi bisa terjadi juga gitu. So ini kita serba gak pasti ya, karena kita menggunakan perangkat ini. Tapi yang menariknya itu adalah dari sejak zaman pandemi ini justru mempertemukan kita semua yang ada di sini. Jadi kalau sebelumnya itu kita kalau mau mengundang, contohnya kalau Bro Johan untuk bisa hadir ke Medan gitu ya. Jadi itu membutuhkan waktu yang lumayan ya. Masih ingat ya kalau kita waktu undang Bro Johan ya kita bisa makan kari bihun ya. Nah, jadi sekarang kita bisa bertemu satu sama lain, belajar satu sama lain ya tanpa harus menghabiskan waktu terbang dan sebagainya ya. Jadi thank you internet sudah mempersatukan kita, tapi ya ada kendala-kendala seperti ini yang kita memang nggak bisa nggak bisa halangi jadinya. Oke, Ya, Bro boleh Yohan kita ya. lanjut. Ya, kawan-kawan boleh minta feedback ya terkait dengan suara ya. Tapi nanti saya akan juga berusaha untuk mengambil kesimpulan dari apa yang Sis Brenda sampaikan. Sebagai tambahan mungkin saya coba akan pakai headset ya. Jadi supaya mungkin saja suara mic saya yang keluar ke tempat Sis Brenda jadinya. Oke. Baik. Oke. Siap. Sekarang masih echo nggak, Bro? Di tempat saya tidak. Oke, saya coba dulu. Tempat kawan-kawan bagaimana? Masih echo kah? Ada? Ada delay? Coba mungkin Sis Brenda boleh sampaikan beberapa pandangan bagaimana sampai akhirnya ke tradisi meditasi cinta kasih jadinya. Jadi saya itu bertemu dengan Bante Malaransi di salah satu retret satu hari. Oke, terus? Dan yang menarik tentang beliau itu mengajar dari sutta. Membaca sutta, dan pada saat itu beliau mengajarkan bahwa kita ini ternyata Buddha lebih banyak mengajarkan cinta kasih di dalam sutta-sutta ketimbang pernafasan. Jadi itu yang menarik untuk saya karena selama ini saya belum tahu. Lalu dan beliau karena tinggalnya waktu itu dekat dengan kami, waktu itu beliau mamanya sedang sakit, jadi beliau datang ke kota Escondido namanya, dan kami tinggal di Oceanside. Driving itu cuma 20 menit. Jadi seringkali karena kami tahu Bante itu biku, jadinya
kita suka berdana makan. Tiap hari Minggu kami bawakan banyak makanan buat seminggu stok karena kami berdua kerja, tidak mungkin setiap hari datang. Dan beliau mengajarkan saya untuk, dia bilang, kamu dana sudah bagus, tetapi sila kamu harus dijaga kalau kamu mau meditasi. Oh, jaga sila seperti apa? Termasuk tidak boleh minum wine. Saya bilang, Bante, di sini kan dingin. Saya kan biasa minum wine sedikit gitu ya. Bante bilang, coba aja kamu habis minum wine malam, pagi-pagi kamu meditasi. Dan ternyata betul bro. Saya coba itu malamnya minum wine habis dinner karena winter kan. Besok pagi saya meditasi ngantuk. 3 hari berturut-turut. Sejak itu saya percaya sama Bante. Jadi, oke, saya perbaiki kamera. Jadi sejak itu saya meditasi dan beliau mengajarkan cinta kasih dengan teknik yang unik, yaitu 6R atau 6M. Apa maksudnya? Ya, jadi suaranya di saya kurang. Suara saya terdengarkah bro? Suara bro tidak terdengar. Coba saya makan. Suara bro tidak terdengar sama sekali. Kenapa ini? Oke. Suara saya terdengar? Saya terdengar, saya tadi kedengaran suaranya. Good, Saya nggak good. tahu kalau Oke. dengan seperti ini jadinya feedback nggak buat kawan-kawan ya? Sekarang sih nggak feedback lagi sepertinya bro. Udah lebih Oke. clear. Oke. Oke. Nah jadi 6R atau 6M inilah yang ternyata mengikis semua perasaan, semua gangguan, sehingga membuat saya yang tadinya marah-marah, itu kok bisa kontrol ya. Tapi itu baru sebentar tuh. 6R ini adalah recognize, mengenali. Kemudian rilis, melepas kalau ada gangguan, kalau ada emosi. Kemudian kita relax, merilekskan ketegangan di kepala. Kemudian kita re-smile, manis tersenyum kembali. Dan return, mengembalikan perhatian kita kepada objek kita atau kepada apa yang sedang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan repeat, mengulangi langkah ini berulang-ulang. Jadi saya praktekkan itu sebelum ikut retret sama Bante. Dan ternyata kok pikiran saya bisa jauh lebih tenang. Dan beliau mulai mengajarkan bahwa dalam retret 1 hari itu membawa kebahagiaan atau cinta kasih itu ke dalam diri sendiri dulu. Jadi mengingat kebaikan yang pernah kita lakukan, otomatis kita akan senyum dan kita terus tersenyum. Jadi karena cinta kasih ini triggernya ternyata adalah senyum. Itulah yang kami ajarkan. Jadi senyum itu tidak hanya di ujung bibir naik sedikit, tapi senyum di mata, di pikiran, dan juga di hati. Nah, di situ saya mendapatkan satu pengertian. Oh, ternyata selama ini kalau saya meditasi cinta kasih, semoga semua makhluk berbahagia itu nggak tepat. Kenapa? Karena kita belum punya nih cinta kasih. Kita lagi kesel nih sama siapa gitu. Doain makhluk, semoga semua makhluk berbahagia. Jadi cinta kasih itu tidak murni. Nah setelah saya mengerti, oh kita harus punya dulu, baru kita bisa bagi ke orang, semakin berkembang. Di kantor pun saya lebih banyak senyum, jadi lebih bisa berinteraksi dengan baik kepada orang. Karena terus terang pada saat itu saya sedang mengalami premenopause. Tahu sendiri orang saat mengalami premenopause itu roller coaster tuh perasaan kita. Entar emosi, entar happy, entar apa gitu ya. Nah, kemudian saya ikut retret.
sebelum pulang ke Indonesia, saya pulang ke Indonesia 2009. Jadi bulan Maret itu saya minta cuti sama kantor seminggu dulu di Joshua Tree, ikut retretnya Bante. Dalam seminggu itu saya mengalami tenang seimbang luar biasa yang namanya UPK. Jadi tenang seimbang ini di situ itu waktu itu desert. Jadi padang pasir. Satu hari itu bro, udara bisa berganti-ganti. Dari panas ke dingin, ke hujan, ke angin. Pokoknya semua hal kondisi itu ada. Tetapi tidak membuat saya itu berguncang. Kalau dulu saya itu seperti yang saya bilang mudah marah, saya tidak kesal dengan keadaan. Ya sudahlah, memang weather di sini begitu, ya sudahlah menerima. Terus yang menarik lagi, waktu kami retret, jadi saya pergi sama suami. Waktu suami pergi itu, dia yang nyetir. Jadi Oceanside ke Joshua Tree itu driving 5 jam. Bawa satu orang teman orang Sri Lanka, kami bertiga pergi. Kemudian ternyata kakinya Scott itu infeksi di sana. Dan untung ada dokter. Jadi dokter itu bilang ini harus dirawat di rumah sakit, kalian harus pulang, nggak bisa terusin retretnya. Dan ternyata saya diizinkan untuk meninggalkan tempat retret karena suami kakinya infeksi. Saya nggak bisa minta dia nyetir. Jadi saya yang nyetir. Saya nyetir santai aja. Nggak ada takut, nggak ada khawatir, nggak ada cemas. Dan itu bingung. Karena dulunya tuh saya suka cemasan bro. Suka, aduh ntar kali ini gimana, ntar ini bagaimana, gitu. Suka begitu dulunya. Waktu nyetir pulang dan tiba di rumah sakit, langsung masuk emergency. Saya tungguin sampai tengah malam. Udah tengah malam saya nyetir pulang, tenang aja. Besok paginya jam 7 udah pergi lagi ke rumah sakit dan saya temani Scott dan harus merawat kakinya Scott. Jadi setelah saya selama dia sakit, mau nggak mau kan saya rawat karena kami cuma tinggal berdua di sana. Dan saya itu tidak ada kesel, nggak ada marah, nggak ada emosi kayaknya. Tapi saya pikir apa iya ini karena cuma baru 2 minggu, baru berapa hari nih, nanti kembali lagi nih gitu ya pikirannya. Tapi udah lewat 2 minggu, 3 minggu, kok pikiran saya tetap tenang. Dan itu membuat saya bilang sama Scott, saya mau lanjutin meditasi ini sama Bante. Saya mau nyusul ke hutan, kamu mau ikut nggak? Sebelum kita pulang ke Indonesia. Jadi dia bilang oke deh, kamu lihat kamu selesai kerjanya sampai waktu itu bulan Mei. Jadi saya berangkat duluan ke Missouri, Scott menyusul 5 hari kemudian. Jadi waktu itu dia harus selesaikan kerjaan dia. Saya sudah keluar dari kantor karena kan memang mau pulang ke Indonesia. Saya dipulangkan sebagai expatriate waktu itu. Jadi kami dapat tiket dan segala macam dan hotel waktu di Jakarta. Anyway, saya berangkat ke Missouri, ke hutan tempat Bante Wim itu tinggal. Dan di sana retret 12 hari. Dan itu makin membuat saya itu tenang, damai pikiran saya itu. Nggak ada, emosi yang turun naik kayak roller coaster bro. Padahal di situ itu hutan. Saya tuh nggak pernah mau tinggal di hutan karena saya itu geli sama serangga. Dan pada saat itu baru saja di tempat Bante Wim itu baru tornado. Jadi akar pohonnya itu besarnya satu pelukan saya kali ya. Kurang lebih ada 1,5 meter diameternya. Uprooted. Jadi akarnya itu sampai terangkat. Diangkat. Dan putih tempat saya tidur itu di sampingnya itu adalah akar pohon yang terangkat itu. Jadi amazingly saya itu melihat itu, itu waktu itu ternyata kuti ini miss sedikit. Mungkin ada sekitar 10 cm ya. Kalau enggak tuh kuti bisa terkena tuh. Jadi sebelum saya datang memang tornado. Nah kemudian
saya meditasi, saya tenang, saya tidak takut malam-malam. Ya. Jadi Kuti kami itu dulu jauh sama Dhamma Hall. Jadi harus melewati hutan, melewati sungai kecil, baru sampai ke Dhamma Hall. Dan tidak ada lampu, jadi kami harus bawa senter dan bawa kayu, just in case ada ular. Tapi untung di sana tuh Bante banyak anjing, punya banyak anjing. Jadi ada satu anjing yang namanya Rex. Itu selalu kalau saya mau ke Kuti siang-siang atau malam-malam, ditemenin sama dia. Jadi sama, oke Rex, come with me gitu. Nanti kadang-kadang dia tidur di luar, kadang-kadang dia pergi gitu. Tapi dia temani dan memang kadang-kadang dia tidak ada. Jadi saya pun ada atau tidak ada Rex, saya tetap jalan. Padahal aja bro, nggak ada takut. Padahal saya itu penakut. Gelap, tidak ada lampu, cuman ada kunang-kunang. Ya. Jadi nggak ada bodyguard pun nggak apa-apa ya jadinya ya? Nggak ada, iya. Nah udah nih, saya udah selesai retret. Tapi belum tembus Nibbana waktu itu. Jadi kemudian saya pulang ke Jakarta. Tenang masih. Mami saya pikir, kok nih anak nggak ada emosinya ya. Waktu itu ada masalah apa gitu. Kok saya nggak marah-marah, nggak kayak dulu katanya. Terus udah gitu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, saya masih tenang. Mami saya bertanya, kamu ngapain sebelum pulang? Saya bilang, saya belajar meditasi Mi sama Bante Win. Oh, kok kamu bisa tenang begitu lama ya? Kalau dulu 1-2 minggu aja udah marah-marah. Kenapa sekarang jadi enggak? Katanya. Oke. Ini jangan-jangan kemasukan setan atau apa gitu kan? Mungkin di pikiran mami saya begitu kali ya. Kok si Brenda ini beda gitu. Oke. Iya. Jadi makanya sejak saya mengalami transformasi perubahan seperti itu, maka mami saya jadi tertarik, kepengen tahu apa sih yang saya lakukan sehingga membuat saya yang tadinya emosional itu jadi tenang. Ya, kemudian saya bilang, saya mau mengundang Bante ke Jakarta, jadi saya harus mempersiapkan. Suami saya setuju karena beliau juga mendapatkan hasil bagus. Kemudian mami saya juga melihat saya tenang, beliau juga kepengen tahu, nih biku mana yang bisa mengubah anak saya. Jadilah waktu itu Bante datang kurang lebih sebulan, cuma memberikan 1 retret karena Bante kan belum dikenal waktu itu. Jadi beliau malah melakukan self retreat di Bali dan saya jadi kapia. Tugas saya cuma menyiapkan makanan beliau, mengetok, membunyikan bel jam 7 pagi. Beliau itu cuma ngopi. Kemudian siang-siang membantu orang dapur menyiapkan makanan. Jadi saya beli buah, beli yogurt apa gitu buat beliau. Dan dari dapur saya bawakan. Saya mengurus beliau itu kurang lebih retret sendiri seminggu. Baik. Kemudian kami pulang ke Jakarta dan Bante banyak talk show waktu 2010 itu. Karena belum banyak yang mengenal. Dan kami retret, banyak sekali orang-orang yang juga mendapatkan ketenangan. Kemudian setiap tahun itu saya diminta duduk lama. Tapi karena saya penyelenggara retret, saya tidak bisa duduk lama. Karena dalam keadaan hening, dalam keadaan kekosongan, tidak ada apa-apa, saya itu mudah bosan. Saya dimarahi sama Bante 3 tahun, bro. Udah tenang, tidak ada gangguan, tidak ada duduk misalnya 2 jam. Udah tenang, udah bosan nih, kok nggak ada apa-apa lagi ya? Mau ngapain lagi nih saya nih? Saya lagi banyak kerjaan, lagi ngurusin retret, udah bangun. Terus nanti Bante tanya, gimana meditasinya? Bosen Bante, nggak ada apa-apa. Iya. Padahal saya bodoh, udah ditegur berkali-kali. Brenda, kalau udah nggak ada gangguan, itu pikiran kamu lagi murni, jangan bangun.
terusin meditasinya, saya gak sabar. Menarik, menarik. Ha, Jadi, jadi pada saat pikiran itu gak ada gangguan, itu lagi murni ya. Jadi biarkan yes, enjoy ya dengan yes, pikiran meditatif kita ya. Baik, yes, supposedly Ibu. begitu harusnya. Dan Baik, kita Ibu Bap. harus mengikis semua gangguan yang muncul, walaupun itu dalam bentuk getaran atau gerakan halus di pikiran kita. Harus dirileks, harus di 6R. Karena 6R ini mengikis, bro. Oke, oke. Mengikis kilesa atau kotoran batin, yaitu loba atau keserakahan, dosa atau kebencian atau penolakan, moha, delusi, yang merupakan adalah nafsu keinginan atau tanha. Iya, Jadi iya, iya. 3 tahun saya bodoh begitu. Hanya Oke. pada saat saya cukuran, saya belajar menjadi samaneri sementara. Saya bilang sama teman-teman saya, mohon maaf kalau saya agak egois, tapi di retret ini saya mau duduk lama. Jadilah saya bisa duduk lama. Dan baru saya mengerti kenapa kita harus duduk lama. Oke, oke. Disitulah baru ada penembusan. Oke. Jadi kalau kami meminta murid-murid Twin ini untuk duduk lama, bukan tanpa alasan. Karena akan menyukai sesuatu dari hasil yang dia dapatkan dari duduk lama itu. Oke. Baik. Baik. Thank you. By the way, Ibu Bapak dan kawan-kawan sekalian, saya juga mohon maaf kepada Sis Brenda. Saya di sini kamera saya nggak berfungsi tiba-tiba gitu kan. Iya, mutar terus, bro. Oke, oke. Tapi saya kira gak ada masalah karena pembicaranya bukan saya gitu kan. Jadi kalau saya keluar nanti dia IG-nya mati lagi gitu kan. Jadi saya mohon izin. Mungkin saya mohon maaf kalau seandainya kurang sopan, tapi saya masih berada di sini. Siap, siap. Oke. Nah, jadi saya mungkin sedikit buat ibu bapak dan kawan-kawan sekalian yang mau sambilan bertanya, boleh ya di sela waktu ini kita boleh meninggalkan di kolom komen ya, sehingga nanti kita boleh saling berbagi dan belajar bersama ya di sini ya. Dan sambilan saya juga ingin mau wrap up apa yang tadi disampaikan oleh Sis Brenda, bahwasanya saya kira kecemasan dan perasaan roller coaster ini bukan hanya terjadi di Sis Brenda ya, tapi kejadian di saya dan semua orang juga gitu. Dan ini adalah sesuatu yang wajar gitu. Dan saya juga setuju apa yang disampaikan Sis Brenda tadi, bahwasanya pada saat kita ucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia, ini kita tidak betul-betul meaning untuk melakukannya gitu dengan sepenuh hati. Tapi ini hanya menjadi sebuah kata-kata repetisi saja. Sehingga ini tidak terjadi di pikiran kita, tidak di hati kita, tidak di mulut kita, tidak di mata kita jadinya. Nah, jadi kita nggak betul-betul merasakan bagaimana cinta kasih itu terwujud jadinya. Ya, jadi ya saya juga setuju dengan apa yang tadi disampaikan oleh Sis Brenda, bahwasanya ini menarik. Kita perlu duduk lama supaya ada penembusan gitu. Nah, Sis Brenda, apa yang tadi di-sharingkan terkait dengan bagaimana 6R itu atau 6M, mengenali, merilekskan, kemudian re-smile gitu ya, kemudian tetap mengembalikan perhatian, dan ini mengulang-ulang gitu kan. Saya kira ini ada di meditasi cinta kasih, ada di meditasi Chan, dan ada di meditasi pada umumnya gitu kan. Tapi yang menarik itu adalah kenapa perlu untuk re-smile. Kenapa perlu untuk relax sih? Saya kira ini jarang dibahas soalnya kan. Mungkin boleh dielaborasi lebih lanjut kah? Tentunya. Jadi relax step ini sebenarnya ada di dalam Majjhima Nikaya nomor 10 di Satipatthana Sutta. Jadi waktu itu kembali ke cerita tentang Bantewin. Jadi Bantewin ini beliau disarankan oleh seorang biku Sri Lanka untuk kembali ke Sutta. Karena di Sutta kamu bisa mendapatkan banyak hal katanya. Jadi Bantewin itu membawa buku Majjhima Nikaya, dan kalau saya tidak salah Samyutta Nikaya, 2 buku dia bawa ke gua. Pagi-pagi beliau pindah patah di Thailand. Kemudian siang-siang baca Sutta. Dari sore sampai malam sampai pagi itu beliau meditasi. Dan ternyata
dari baca suta dengan meditasi komplit menyatu, dan beliau menemukan satu kata pasambayang di Majjhima Nikaya nomor 10 itu. Pasambayang ini artinya menenangkan atau merilekskan. Jadi Bante Win ini sebelum beliau belajar sendiri itu, beliau sudah meditasi dengan banyak sekali guru-guru. Dan guru-guru itu ditanya, gimana cara kita melepaskan tanha? Ya udah, kamu sadari aja, kamu sadari aja. Nggak bisa. Melepaskan tanha tidak bisa dengan disadari. Kita tidak mengikis kalau hanya menyadari. Dan beliau sudah dibilang Sotapanna sama gurunya, tetapi beliau merasa saya bukan Sotapanna karena masih ada keraguan-raguan. Jadi beliau kan, kita harus jujur pada saat kita masuk ke dalam tingkat-tingkat kesucian, kita tahu level kita ini di mana. Dan beliau bilang sama gurunya, saya bukan Sotapanna. Ya, you are, katanya, karena sudah melewati nyana-nyana. Tapi beliau tidak puas, dan waktu beliau mempraktekkan merilekskan itu, jadi apa yang dirilekskan? Beliau menemukan di otak kita ini, di dalam di otak kita ini ada selaput. Selaput otak ini namanya meninges. Meninges inilah yang dirilekskan. Beliau coba rileks gitu ya, ditenangin, dirileksin. Kalau ada gangguan tuh dirileks, dilepas, dirileks gitu. Dan akhirnya beliau masuk lebih dalam. Terus kenapa dia senyum? Karena untuk meta, untuk cinta kasih, katalisnya adalah kebahagiaan yang kita harus mulai dengan senyum. Jadilah beliau itu merangkum dari suta-suta gimana caranya mau mengajarkan ini. Merilekskan sambil senyum. Gimana caranya ya? Nah, makanya akhirnya dia mulai membuat oh ya, kalau ada gangguan tuh cuma tahu aja, nggak boleh diikutin. Kan ada teknik meditasi yang dulu pernah saya lakukan adalah mencatat, dan itu tidak boleh dicatat. Semakin kita mencatat dan perhatikan, dia semakin besar itu gangguan. Itu saya ketahui setelah belajar ini, dan betul memang saya mengingat yang lama-lama. Kalau saya marah, saya perhatikan, saya kecatat, saya marah. Oh, makin marah saya, makin besar itu marahnya. Nah, tapi setelah kita melepaskan, merilekskan, senyum dari marah, kemudian saya senyum, saya nggak marah lagi. Dan ini betul-betul bisa makin masuk dalam. Dan ternyata masuk ke dalam jhana. Dan beliau membaca lagi suta. Jhana dengan samatha dengan vipassana ini harus bersama. Baru bisa tembus nibbana. Dan beliau praktek dari cuma 2 minggu sampai akhirnya 3 bulan. Waktu itu beliau izin sama Bante apa, beliau lagi di sana, kemudian disusul, ayo kembali katanya, sudah terlalu lama di hutan. Jadi 3 bulan itu beliau kembali dan beliau meneruskan ini, melakukan, melepaskan, merilekskan, terus smile, senyum. Dan ternyata senyum ini merupakan katalis kita kalau untuk memunculkan cinta kasih, bro. Dan beliau coba senyum di pikiran, senyum di mata, senyum di ujung bibir, naikin aja sedikit, senyum di hati. Maka happiness itu makin besar. Dan kebahagiaan joy ini merupakan salah satu dari 7 faktor pencerahan. Ternyata harus ada joy. Kalau kita meditasi tegang, serius, pengen konsentrasi, malah nggak bisa masuk ke dalam. Dan ternyata betul, sudah happy, sudah enjoy, malah bisa makin masuk ke dalam. Duduk kita bisa makin lama. Iya. Kenapa mesti duduk lama? Pikiran kita ini seperti monyet, goyang-goyang terus, lari sana, lari sini, lompat sana, lompat sini, sibuk. Dan dia butuh waktu supaya betul-betul bisa still, bisa diam. Dan pada saat kita baru sejam pertama meditasi itu pikiran masih liar. Jam kedua pikiran baru mulai tenang. Nah, kebodohan saya, di 3 tahun saya itu bodoh, saya itu pada saat sudah tenang saya selesai, harusnya tidak boleh. Pusing, sabar,
melewati Ya, gangguan-gangguan, ya. Aha. akhirnya baru bisa menembus. Itu dia. Oke. Baik, thank you sharing dari Sis Brenda. Jadi tadi Sis Brenda sempat sharing itu bahwasanya kita mempunyai selaput otak meningis ya. Dan Ya, istilahnya untuk dapat dan dia butuh untuk katalis yang bisa dilakukan dalam bentuk senyum. Jadi ini juga yes, menjawab pertanyaan dari Sis Novia, Novianti 83. Nah, jadi bagaimana caranya untuk awal mengembangkan meditasi ini sih? Ya, katalisnya itu senyum gitu kan. Seandainya kalau yes. memang masih belum terjawab, kira-kira kita masih dapat elaborasi pertanyaannya lebih lanjut. Mungkin dapat diberikan pertanyaan lebih lanjut gitu kan. Bagaimana cara senyum nih? Senyum itu bisa dimulai dari pikiran, di ujung bibir, mata, dan pada saat kita dapat untuk memunculkan senyum itu, joy, maka ini akan menjadi salah satu dari faktor pencerahan. Ya, Yes, jadi betul ini sekali. juga menjadi sebuah jawaban awal untuk Sis Erni Lin 7. Ya, jadi katalisnya itu adalah senyum. Jadi nggak harus masuk dalam konsentrasi dulu, baru kita masuk ke meditasi cinta kasih. Karena pada saat katalisnya itu sudah dilakukan, ya, maka ini kita akan lebih gampang untuk masuk ke dalam penembusan. Ya, jadi ini Ya, sama ya Sis Brenda ya, bahwasanya kalau di Chan itu, di meditasi Chan, kita juga sering bahwasanya kita ada mengenal yang namanya relaxation body scanning. Jadi scanning bagian per bagian dari tubuh kita dari atas sampai ke bawah. Kemudian setelah itu instruksinya itu adalah coba berikan senyum kepada diri Anda sendiri. Paling nggak kita menghargai diri kita sendiri gitu kan. Jadi yes. secara prinsipnya sama gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya bisa dapat mengelaborasi pertanyaan dari Ernilin 7 nih, eh, apakah pada saat hati kita tidak tenang, kita dapat untuk membagikan meta kepada semuanya? Mungkin bisa dibantu untuk dijawab, Sis Brenda. Kenapa kita tidak tenang? Karena kita pernah melakukan pelanggaran sila, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan-kehidupan lampau. Jadi, terkadang kita harus buka dengan pemaafan. Itu kami mengajarkan satu teknik memaafkan dulu. Jadi kita memaafkan diri kita, memaafkan siapapun yang muncul, memaafkan semuanya sampai kita itu bisa merasakan joy, kebahagiaan. Karena kalau hati kita keras, selama dalam kehidupan kita ini kita mengalami banyak hal. Entah kehidupan bersama keluarga, entah bersama bos di kantor, entah sama orang seputar, itu kan ada karma yang bekerja. Nah, pada saat itu terjadi, kalau kita tidak bisa menerima, kita akan menderita. Jadi, kita ini harus menerima apapun yang terjadi kepada kita dengan cara kita memaafkan. Orang-orang yang keras, orang-orang yang mengalami kesulitan dalam kehidupannya, cinta kasih itu sulit muncul. Memang. Dan biasanya itu sebabnya kenapa kita akan menyarankan, oke, ganti dulu ya, pakai pemaafan dulu. Supaya lembut, supaya bisa hatinya ini bisa terbuka, sudah bisa memaafkan, sudah bisa ikhlas menerima keadaan, kemudian kita melakukan kebaikan. Jadi kalau kita dimarahi, balas, terima karma buruk nih. Karma buruk kita udah berbuah. Kita tahu itu tidak akan selesai-selesai bro dan sis. Jadi kalau kita dimarahin orang, kita membatin. Terima kasih karma buruk saya sudah berbuah, saya maafkan kamu, saya maafkan diri sendiri. Begitu. Jadi kita tidak ada rasa kesal, rasa marah, bahkan kita punya empati kepada orang yang lagi marah-marah sama kita. Sekarang saya bisa begitu bro, dulu nggak bisa. Saya dimarahin bos, saya bisa lebih marah. Setuju. Dan itu Makanya saya kejadiannya pernah kepada kita semua. dipanggil sama bos saya Spitfire. Ya, oke, menarik. Baik, thank you ya untuk sharing dari Sis Brenda. Tapi paling nggak di sela-sela waktu terakhir ini kira-kira boleh sharing. Maksudnya tadi kalau kita cerita tentang judul ini kan berkah cinta kasih nih gitu kan. Jadi Ya, apa yang dimaksud ya. dengan berkah cinta kasih sih?
bahwasanya memang Oke, tadi udah di-sharing, selama ini kalau pada saat kita mengucapkan semoga kamu berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia, itu seperti kata-kata default gitu kan. Jadi kalau ya. ketemu orang atau doa, ya sudah semoga semua makhluk hidup berbahagia gitu. Itu kata default gitu. Yang istilahnya jadi bagian dari ucapan, tapi ini nggak betul-betul diserapi sehingga kita nggak tahu Oke. manfaatnya sampai berkahnya itu apa sih gitu kan. Pelor bro, nempel di bantal langsung bles hilang. Tidurnya itu nyenyak, sudah pasti. Kemudian waktu kita bangun itu, pikiran kita itu tenang. Tidak ada pikiran yang kusut. Mimpi tidak Oke. buruk. Jarang sekali mimpi bahkan. Tidurnya itu pules. Karena kita masuk ke dalam keadaan gelombang otak delta ya. Tidurnya itu benar-benar pules. Kalaupun mimpi, itu bisa ada orang-orang yang bahkan mempunyai kemampuan seperti mimpi itu bisa menjadi kenyataan dan kita ingatkan kepada orang-orang, hati-hati ya kalau kamu nyetir itu karena saya melihat di dalam meditasi seperti ini. Jadi kita bisa mengingatkan orang untuk berhati-hati. Kemudian kita juga, kalau kita penuh cinta kasih, kita penuh Mhm. senyum. Sekarang nih saya senyum sama Brokur. Masa Brokur mau asem sama saya? Iya, Tapi iya. apa jadinya kalau saya muka saya itu cemberut, marah-marah, gitu ya? Kan Brokur juga nggak senang ngelihat saya. Jadi kita Iya, akan iya. disukai manusia, bro. Tidak hanya disukai Oke. manusia, kita disukai binatang, disukai makhluk halus, baik itu alam rendah maupun alam para dewa. Jadi kita juga punya bodyguard gratis. Karena para dewa melindungi kita. Kalau kita melatih cinta kasih, ada sesuatu mau terjadi, kita itu seperti ada yang menolong. Ada kecelakaan, paling cuman Mhm. baret sedikit, eh, mau jatuh itu tidak fatal gitu. Jadi mau penyembuhan pun cepat. Jadi kalau kita pancarkan nih, badan kita lagi nggak enak, kita pancarkan cinta kasih itu, rasa hangat itu ke bagian badan yang sakit, itu akan mempercepat penyembuhan. Karena Ya. hormon beta endorfin kita bekerja. Itu yang Mhm. saya ketahui ya. Kemudian pikiran kita ini mudah tenang, mudah konsentrasi ya. Jadi kita mengerjakan sesuatu itu dengan baik, tidak lagi terpecah. Kalau dulu kan saya itu lagi mandi aja bisa lupa udah sabunan atau belum sebelum meditasi itu. Karena pikiran kita bercabang-cabang. Tapi Oke. sekarang itu enggak. Lagi makan ya tahu makan. Dan biasanya orang yang melatih meditasi ini saat meninggal itu pikirannya tidak akan kebingungan. Dan jadi itu adalah banyak sekali manfaat. Jadi pikiran kita itu lebih tenang, jadi sehat secara keseluruhan. Batin kita ini tidak, yang seperti saya bilang, tidak lagi seperti roller coaster. Kemudian kita jadi lebih bahagia dan bisa rukun dengan lingkungan seputar. Untuk orang-orang yang punya emosi tinggi, ini cocok banget melatih cinta kasih. Kemudian kita bisa lebih sabar, menerima keadaan seperti apa adanya gitu ya. Kemudian pikiran kita itu juga jadi jernih. Kita bisa ngambil keputusan dengan tepat. Batin kita sudah Mhm. pasti tenang seimbang. Kalau kita tidak bisa menembus mencapai tingkat-tingkat kesucian, paling tidak kita eh, mencapai kehidupan yang baik setelah meninggal, yaitu masuk ke alam Brahma. Tapi Yes. jangan puas di sana. Alam Brahma itu tidak kekal. Jadi kita Mhm. akan bisa terkondisi lahir lagi ke alam menderita. Jadi dalam kehidupan inilah kita itu harus berjuang bersungguh-sungguh supaya bisa keluar dari samsara. Apa yang membedakan kami dengan teknik meditasi lain? Kalau bro bilang mirip, betul saya setuju, ada Mhm. relaksasi, ada senyum. Tetapi apa yang dilakukan kalau ada gangguan di dalam meditasi? Boleh Mhm. saya tahu bagaimana cara kalian melakukan, eh, bagaimana mengalihkan perhatian kalian kalau ada gangguan? Mhm. Ya kalau Apa di yang kami sama, dilakukan? Sis Brenda itu mengenali gitu kan. Terus?
kemudian setelah itu let go, ya, acceptance, Betul. penerimaan gitu kan. Aha. Jadi kembali lagi fokus kepada metode gitu. Oke. Di situ yang berbeda dengan kami. Kami itu Oke, merilekskan dulu. Kenapa oke. harus dirilekskan? Karena tanha, loba, dosa, moha itu terbentuk dalam bentuk keketatan di dalam meninjis kita ini. Itulah yang harus dirilekskan. Bro Oke, tidak perlu berganti ke twin, tapi coba pakai 6R. 6A maksudnya? Saat ada gangguan, bro 6R. Recognize, release, Oke. let go, betul. Rilekskan Hmm. dulu, terus bro senyum, terus kembali ke dalam tekniknya. I Apapun. see. Jadi Tetap 6R ini 6R bisa ya? dipakai untuk semua jenis meditasi. Tidak hanya di Oke, oke. twin. Cuma di twin ini kami mempopulerkan 6R ini. Inilah kita mengikis tanha kita. Tanpa kita. Inilah yang mengubah kita. Coba deh bro, Hmm. praktekin. Tidak usah Baik. berubah ke twin. Tetap di Chan, tapi pakai 6R-nya. Oke, itu masukan yang bagus, Sis Blenda. Saya tidak pernah melarang orang meditasi dengan cara apapun, tetapi saya selalu menyarankan, coba dipakai 6R-nya. Karena itu Oke, bisa mengubah kita, bro. baik, baik. Dan ini sistematis ya jadinya ya. Jadi kita kembali rileks gitu ya. Kemudian tadi istilahnya itu adalah Smile. mengenali, kemudian merilekskan, kemudian smile gitu ya. Terus Mengembalikan stand. perhatian dan ulang terus. Ya, Yes. ya. Baik, baik. Menarik. Jadi thank you Sis Brenda untuk sharingnya. Jadi kalau misalnya saya coba untuk wrap up kan tadi masukan dari Sis Brenda, apa sih manfaatnya kalau kita mempraktekkan meditasi dengan cinta kasih ini? Ya, jadi kita paling nggak bisa tidur nyenyak gitu ya, pikiran tenang, jarang mimpi karena kita masuk ke dalam gelombang otak delta. Dan Mhm. menariknya itu adalah bahwasanya energi cinta kasih itu saya kembali teringat dengan hukum fisika gitu kan, bahwasanya energi itu tidak diciptakan, tidak dimusnahkan, tapi dapat Yes. berubah bentuk. Yes. Jadi kalau Betul. kita uh, melakukan senyum sekarang ya, energi senyumnya itu juga nular gitu kan. Tapi kalau kita Betul banget. mendeliver energi benci ya juga dia nanti nular gitu. Oh iya. Ya, ya. Kemudian itu juga kita bisa pancarkan juga kepada cinta kasih kepada tubuh kita yang sakit. Ya, pada saat kalau kita mengalami sakit tertentu, kita pancarkan cinta kasih kepada bagian tersebut. Jadi daripada ini kalau keseringan dari kita umumnya itu adalah kita memberontak gitu kan. Saya nggak mau Yes. ini sakit gitu kan. Saya tidak suka Nah, kaki saya sakit ya. gitu kan. Ya, Makin instead sakit tuh. daripada iya, daripada melakukan hal tersebut, kita dapat memancarkan cinta kasih kepada bagian tubuh kita yang sakit. Kemudian Ya. benefit yang lain adalah kita menjadi pikirannya terfokus, kita bahagia dengan kehidupan ini, kita sabar menerima keadaan, dan ini menarik, dan kita bisa gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, pikiran kita menjadi lebih jernih, Yes. keputusan menjadi lebih terfokus ya, jadi sehingga pengambilan keputusan kita itu tepat sasaran gitu kan. Mhm. Karena kita Betul. memutuskan dengan perasaan yang tenang, seimbang Yes. jadinya. Dan harapannya Karena itu cinta adalah kasih ini berubah. Karuna, belas asih, mudita, joy, sampai tenang seimbang, bahkan beyond. Bisa menembus. Tingkat-tingkat kesucian itu sudah bukan mitos di kita. mm, 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 Bukan mm. sombong ya bro ya, kami tidak boleh Yes. menyombongkan kita ada di posisi mana, tapi tingkat Mm. kesucian itu bukan sotakana, bukan mitos, sakadagami, bukan mitos, anagami, bukan mitos. Jadi semua itu Oke, bisa diraih. dapat dicapai dalam kehidupan ini juga jadinya ya. Bisa, betul. Baik, baik, baik. Thank you. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi bahwasanya jangan hanya berharap di alam Brahma gitu kan. Karena alam Brahma Jangan, itu benar. bisa apa ya, bisa berubah juga ya, tapi kita usahakan dapat mencapai ya penembusan paling nggak di dalam kehidupan ini ya. Yes. Dan ini tadi ada yang disampaikan testimoni dari Kirana bahwasanya saya setuju dengan si A, 6R, saya sudah mencoba dan it really works gitu kan, it does gitu, ini bagus. Jadi ini juga paling nggak bisa menjadi sebuah masukan dan landasan buat kita semua dalam melakukan praktek kita ya. Mhm. Jadi thank you Sis Brenda. Jadi sehubungan dengan waktu ini saya kok
fotonya lagging lagi. Sehubungan dengan waktu ini kita sampai di jam 10, tapi paling nggak mungkin ada sedikit kata penutup untuk kita semua. Adalah di manapun kita bisa mempraktekkan cinta kasih. Pada saat kita sedang masak, pada saat kita sedang menyetir. Wah, kalau kita nyetir pakai cinta kasih, pakai meta, dan semua orang punya. Jadi kita tidak membatasi agama apapun. Siapapun mau latihan meditasi cinta kasih ini, mau agama apapun, tidak peduli. Mau yang muslim, mau yang Kristen, mau yang Katolik, mau yang agnostik, mau tidak punya agama, mau apapun, it's okay. Hindu boleh, banyak murid-murid kami. Jadi tidak ada batasan agama. Makanya kenapa saya bilang, bro tetap di Chan, tapi pakai 6R. Karena 6R ini akan mengikis, bro. Dan meditasi, bro, akan bisa masuk lebih dalam. Jadi dimanapun kita bisa praktekkan cinta kasih, kita bisa praktekkan belas kasih dengan senyum. Kemudian kita bisa tenang. Orang lagi panik nih, lagi kusut. Kita pancarkan pikiran tenang seimbang. Maka energi itu akan berubah. Kita bisa mempengaruhi orang dengan cara seperti itu. Dan ini banyak sekali manfaatnya. Jadi jangan melekati sesuatu, tetapi kita bisa menerima apabila ada sesuatu informasi baru dan kita bisa praktekkan bersama-sama. Sehingga komunitas kita ini yang kita mau di dalam Dhamma Sukha Indonesia adalah orang Indonesia ini pikirannya itu tenang, seimbang, damai. Dengan begitu tidak ada perang, tidak ada bom-boman. Nih pada saat ada bom, kita bisa apa? Nggak bisa, tapi kita bisa pancarkan tenang seimbang. Cinta kasih. Supaya pikiran orang-orang itu tenang seimbang. Orang lagi marah-marah, kita pancarkan cinta kasih. Itu akan mengubah energi. Jadi itulah yang kita bisa lakukan. Kita tidak helpless. Kita bisa membantu orang-orang seputar kita. Seperti itu. Baik. Thank you, Sis Brenda, sekali lagi untuk closing statement-nya. Jadi tetap Ibu Bapak dan kawan-kawan sekalian dimanapun kita berada. Jadi peserta kita kali ini dari berbagai kota, Ibu Brenda, ya. Jadi dari berbagai kota yang ada di Indonesia, bahkan beberapa kawan-kawan kita ada berasal dari luar negeri, ya. Dan ini menjadi sebuah masukan. Iya. Jadi ini menjadi sebuah masukan yang bagus untuk kita semua. Jadi untuk mempraktekkan 6R dalam kehidupan kita. Ya, jadi kuncinya adalah pancarkan cinta kasih sehingga kita dapat tenang, seimbang, dan damai. Dan itu adalah harapan kita semua dalam kehidupan ini. Ya. Betul, bro. Oke. Sekali lagi thank you Sis Brenda untuk masukannya. Dan buat Ibu Bapak dan kawan-kawan sekalian, nanti rekaman ini dapat dilihat ulang juga di Instagram dari Chan Indonesia. Jadi sehingga dapat di replay ya, sehingga kita dapat untuk mengambil informasi-informasi yang mungkin kita tadi sempat ketinggalan di awalnya. Oke. Terima kasih sekali lagi. Boleh izinkan saya berbagi jasa? Ya, silakan. Kami juga berterima kasih kesediaannya. Ya, silakan. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Dhamma. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi di pagi hari yang indah ini. Selamat Paskah bagi yang merayakan Paskah. Sampai jumpa. Terima kasih sekali lagi Sis Brenda. Terima kasih Ibu Bapak dan kawan-kawan sekalian yang sudah join. Selamat berbahagia, tetap pancarkan cinta kasih. Kita akan tenang, seimbang, dan damai. Terima kasih, selamat pagi, dan salam jumpa di pertemuan kita yang lainnya.